di ruangan yang gelap, itu lilin jadi ada fungsinya tidak? Ada. Menerangi. Menerangi. Menerangi gelap. Oke, setuju. Lilin kau kasih menyala di siang hari. Apa gunanya? Tidak ada. Sama dengan cara kerjanya tadi. Logikanya. Sip. Ini cuaca sudah terang, Iya. suasana sudah terang, Baru kau bagi. ambience light sudah terang. Baru kau pasangkan Kau lilin. hantam flash, Ya. pang. Apa fungsinya? Ya. Macam saya bilang, saya sambung, baru nggak bakarkan lilin, berarti flash nggak akan menyala. Apa fungsinya? Coba. Tidak ada fungsi. Tidak ada fungsinya toh. Makanya tadi saya Untuk apa? Apa lagi? jangan. Open. Makanya tadi saya bilang Ya. HP itu. ini. Nah, Ini contohnya. Fotonya Jess. Ya. kalau masih terang. Yang ya? saya Iya, bilang betul. lilin itu adalah ini. Iya, putih sekali itu. Yang kena di objek. Iya, itu yang lilin. putih sekali itu. Nah. Ya. Cahaya yang kena jatuh di objek ini yang menerangi anggaplah background ambience light yang kita ciptakan lewat HSS. Nah, tak? Dia akan jadi tidak berguna. Nah, dia akan jadi tidak berguna itu flash ketika kita pakai di siang sama kondisi siang tapi foto terang semua. Apa jadi apa? Jadi tidak ada gitu. Makanya saya bilang ketika kita mau pakai mode HSS, kontrolnya kita full itu adalah setelah kita dapat dia punya exposure yang pas. Kontrol fullnya kita sudah di shutter speed. Udah itu ya. Tinggal itu yang maknanya. Makanya paling enak kalau main lampu. Nah, itu enak. Tapi saya pernah, maksudnya bukan Maksudnya ini. bagaimana? Ulang jelaskan yang terakhir. Di saat apa mana? Apa itu? Di saat apa? Maksudnya Kita sudah mendapatkan Kita sudah dapatkan exposure-nya yang pas. Exposure. Kita Ah. sudah tentukan fotonya mau seperti apa. Kita pakai sudah. Saya tidak mau pindah-pindah fragma, saya mau F2. Oke. Kita patok di F2 berarti bokeh. Udah. Terus ISO mentok 100. Kita sudah tentukan itu. Tinggal kuncinya main di shutter speed. Kalau kita pas robis. Ya. Tadi saya bilang, lilin kita kasih menyala di siang hari jadi tidak ada gunanya. Ya. Siang, ambience light terang, kau hantam dengan flash tidak ada gunanya. Apa dimensinya kau dapat? Udah? Ketika ambience light itu kau kontrol lewat fitur HSS, kau up speednya di atas yang non HSS 300, 400, 500 bahkan sampai 8000. Itu berarti ambience light itu di bawah kendalinya kita. Tapi saya tadi pakai dia punya apa? Trigger. Baru dia punya trigger ini di SS itu di atas 200. Iya, dia punya ini triggernya itu dukung HSS tapi kameramu tidak dukung HSS. Saya takutnya begitu, saya settingan dia tidak ada karena saya pakai triggernya Oppo yang saya tidak tahu tipe berapa. Ah. So, pas saya pakai tak dia mentok 200. Mentok. Mentok. Karena dia tidak aktif, Iya. karena dia tidak aktifkan HSS-nya. Oh, berarti sama Bisa saja. jadi. Berarti Karena begini. berarti Om Jasman punya tadi itu diaktifkan, cuma sampai kamera yang tidak mendukung. Yang sepanjang saya tahu begitu. Berarti betul. Saya tidak tahu kalau ada ini itu makanya saya cari-cari tadi itu. Apa bedanya? Saya pernah, maksudnya ini dua versi tuh dari kau dengan orang. Itu kalau teman satu bilang dia itu kalau mau bermain di lampu atau pakai flash itu standar di 400. Jangan lewat, jangan kurang. Itu saya pernah dengar. Enggak lah. Nah itu entah betul atau Di- tidak dengan Standar apa ini? standar ISO-nya. maksudnya iya, tidak boleh naik Nggak, lagi. iya. Nggak ada. Jadi di bawah rendah itu tidak masalah. Nggak ada hukumnya. 100, 200. Tidak, maksudnya entah betul atau tidak. Cuma saya pernah dapat. Nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Intinya pertama sebelum tadi saya mau bilang tadi sama dia saya sudah tulis. Ketika kita mau foto ini mau seperti apa? Itu dulu. Itu dulu tujuan kita yang harus kita mau tahu. Nah, kita ambil masuk ke dunia wedding. Nah, itu seperti saya bilang Dunia wedding wedding situ. foto bersama. Toh, foto bersama itu bedanya itu lensa. Cara kerjanya sama dengan retina mata. Dengan mata. Lensa itu sama, sensor itu sama kan. Cuman yang bikin beda adalah sensor itu tidak dibekali retina. Mata ini sudah luar biasa diciptakan. Kita tidak perlu atur fragmanya di sini untuk mau lihat ini situasinya bagaimana. Nah, ketika kita pasang kamera, kita lihat begini kan? Seperti yang kita lihat, taruh kamera begini. Kita mesti atur ISO-nya.
atur bukaannya, atur shutter speednya. Kan banyak kendalanya toh. Ketika kita angkat ISO otomatis kita kehilangan detail foto karena noise. Iya. Toh, kita kasih mentok di 400-500 untuk menghindari supaya tidak hilang detail foto. Mau tidak mau kita buka fragma selebar-lebarnya kayak jendela ini modelnya. Kapan kau buka begini jendela, masuk semua cahaya. Itu cara kerjanya. Oke, kita buka mentok 1.4. Kondisi yang kita alami kalau foto bersama 1.4, di mana jatuh titik fokus begitu saja yang tajam. Yang lain pasti Kiri kanannya blur. Berarti solusinya kalau seperti itu Mau tidak mau kau angkat fragma. Keberapa? 5 standar. ya. 5 ya foto bersama. Ah, Ketika kau angkat di 5, mau tidak mau shutter speednya harus turun. iya. Supaya bisa dapat Berimbangi. keseimbangan, supaya tetap terang. Balance. Berapa? Kamu pakai Kalau bukan 1/40, 1/30. Kalau kamera handlet, kau pegang, shake, Iya goyang. jelas, harus pakai Tripod. tripod. Kalau yang saya dapat dia punya itu kan minimal di 1/80, tergantung siapa yang pegang sebenarnya. Iya. Di 1/80 itu asal objek yang kita foto diam pasti tidak akan mau ini. Kalau kita fokus juga bawah, iya. 160 ke bawah sudah. 180 di bawah 180 pasti shake. pasti cek, betul. Pengaruh goyangan. Belum lagi kalau ditambah kameranya, lensanya tidak ada stabilizer, di kameranya tidak ada stabilizer bodinya. Oh pasti. Baru yang Nah, pegang jantungan. kondisinya begitu, Atau lapar. Iya. pasti turun di 1/30. Banyak konsekuensi yang kita harus korbankan ketika kita mau pilih salah satunya. ISO naik kita kehilangan detail foto. Tahu? Fragma turun, ada yang blur. Pasti. Fragma naik, saya bilang otomatis speed harus turun. Ketika speed turun berarti shake, goyang. Itulah, makanya jalan satu-satunya kalau mau foto begitu, dalam kondisi misal ruangan, kita mau foto, orang mau foto bersama, kita mau foto. Jadi saya foto kan tidak juga perfect kayak teman-teman yang senior, yang jago-jago bawa foto itu semua bisa terang. Cuma paling Kalau bisa mau kasih terang itu sebenarnya masuk post Cuma bisa processing melawan. sudah. Enggak, masuk di post processing sih bisa. Biar kau foto awalnya gelap, tidak terlalu terang seperti ini. Kau bisa bikin terang di Lightroom, di Photoshop. Kalau berbicara soal itu, saya cuma bicara soal teknis. Kalau mau ke biasa pakai berapa itu yang tadi? Apanya? Yang tadi itu. Kalau untuk menghindari sek, dan menghindari dia noise. artinya Saya pernah aku bawa dengan kayak teman yang lain ya, bawa foto wedding. ISO itu dorong up sampai 1600. Itu contohnya seperti saya tahu sudah. Cuma Pasti seperti noise. kan. Nah, Ya, kadang noise. kalau di full frame tetap noise tapi Tidak diminimalisir. terkadang. Cuma yang jadi masalah adalah kita kehilangan detail foto. Iya. Makanya ketika orang kan begini, kalau foto bersama kan kita tidak butuh yang detail-detail bagaimana. Iya betul. Beda dengan kita close up pengantin. Kalau orang dia awam kita mau retouch. banyak titik anunya. Kalau orang awam kan pasti orang bilang, oh, kalau yang penting sudah terang, sudah anu pasti kan dia kita bilang, mau oh, retouch bagus. foto ini. Jadi kalau kita mau retouch foto, intinya begini, mereka hanya mau seterang fotonya kan, Ya, tanpa itu kalau orang tidak mengerti. paham Maksudnya dia punya- bukan tidak mengerti. iya, begini, strobis itu tidak harus bukan berbicara soal kita strobis ya, bukan berbicara soal kita mau mengontrol ambience light atau tidak. Makanya tadi saya bilang, kapan flash itu tidak melekat di atas Objek. kamera, off shoe istilahnya orang bilang, flash itu di luar, itu sudah strobis, berarti kalau masih live bukan strobis, walaupun pakai flash ya, walaupun pakai flash. Gitu. Kalau Berarti dia strobis kalau ini- itu kalau flash off shoe Ya di luar, di luar, lepas tidak dari kamera, terpasang. Yes, di body. tidak terpasang. Itu sudah strobis. Makanya strobis itu kan macam-macam, luas. Ada yang mau bikin versi yang kayak tadi, mau kontrol. Nah, kita pindah konsep yang saya bilang wedding, semua terang seperti itu. Ya tadi kita balik lagi karena kemampuan sensornya kamera itu tidak bisa menangkap dengan konsekuensi tadi. Ya, ISO tinggi kehilangan detail, fragma buka banyak, apa akan jadi jadi blur, shutter speed rendah otomatis nanti shake, ya kan? Nah, dibantulah dengan lampu. Lampunya ini akan menyesuaikan powernya nanti yang mau menerangi ruangan supaya kelihatan terang semua. Ya, kiri kanan. Nah, kalau kita mau bicara soal itu, kita bicara balik lagi hukumnya ini. SAF tadi, shutter ambience, aperture flash. Jadi yang mengontrol ambience light itu adalah shutter speed. Yang mengontrol power lampu itu adalah fragma. Makanya tadi saya bilang,
Kalau ada power lampu yang kita foto pang over di mukanya orang, bukan shutter speed yang kita kasih tuh, oh speedku saya kasih turun terlalu angin, kita kasih naik, apa speedku terlalu rendah, bukan. Cek power lampu karena fotonya kita mau ini bokeh. Sudah tidak bisa, ketika kau rubah fragma otomatis kan sudah tidak bokeh lagi, luar dari konsep kemauanmu. Nah, banyak orang bingung, fragma saya tutup ini terlalu over, berarti sudah tidak kau dapat foto yang kau mau. Benar. Dari konteks bokeh, iya kan? Iya. Ini saya sudah paham. Power lampumu, oh mungkin power lampumu 1/4, ya, fokus turun ke 1/8, kalau masih terang lagi 1/16. Jadi itu penjelasan Sampai kau tentang dapat yang betul-betul pas. teknik pengambilan strobis. Perbedaan ya? Dan Ya, oke. Intinya sebelum kita menentukan Terima kasih guys. Ini suhu kami ini guys. orang sama-sama belajar. Om Okta Lebang. sebelum kita Oke, thank you. melakukan